Suro biro jaya ningrat lebur dening pangastuti. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas dan salam pencak silat untuk seluruh dulur-dulur pencak silat yang ada di seluruh Indonesia. Salam santun dari saya, Andi, untuk dulur-dulur semuanya. Nah, apa kabar dulur-dulur semuanya? Saya harap baik-baik saja. Dan tentunya di saat yang seperti saat ini, pandemi sedang bertambah lagi. Jadi dimohon kita semua tetap waspada dan lalui protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Semoga juga dilimpahkan rezeki yang banyak juga. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama salah satu dulur kita, saudara kita, warga Margaluyu 151 dari Yogyakarta. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke tempat ngobrol kita. Terima kasih. Ya, sekarang saya berada di bekas Stadion Kridosono Kabupaten Blora. Nah, bisa diperlihatkan stadionnya kayak apa. Sekarang saya berada di atas tribun. Nah, langsung kita lanjut aja ke topik kita, yaitu ngobrol santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Perkenalkan, nama saya Andi dari Korlap Jatilimo Ranting Jiken cabang Blora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad David Robiatur Rahim dari Yogyakarta. Ya, terima kasih Mas. Salam kenal dari saya. Iya, kami. Ya, sebelumnya boleh perkenalan Mas. Tadi namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad David Robiatur Rahim. Umurnya berapa Mas? Saya usia 16 tahun. 16 tahun. Berarti tergolong masih muda ya Mas ya? Iya. Ini kalau boleh tahu Masnya ini masih sekolah atau apa ini statusnya? Saya masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Masih sekolah. Berarti kelas berapa ini Mas? Saya mau naik kelas 2 SMA. SMA. Oh, Iya. mau naik kelas 2 SMA. Umurnya 16 tahun, dari Jogja lur. Mantap ini. Boleh dicopot dulu maskernya ini biar lebih enak ngomongnya, biar enggak susah. Ini kalau boleh tahu Mas, panggilannya siapa Mas? Kalau di sini saya biasa dipanggil Hafid, tapi Ya. kalau di Jogja saya sering dipanggil Rohim. Kalau di sini di Blora Hafid, Mas Hafid, kalau di Jogja Mas Rohim. Mas Rohim. Beda ya Mas? Ya, kalau boleh tahu ini Mas Rohim kok ada di Blora ini gimana ceritanya Mas? Saya pulang ke kampung halaman saya. Soalnya saya juga lahiran dari Blora. Lahiran dari Blora. Iya. Asli Blora. Ya, asli Blora. Tepatnya di mana Mas? Desa Pakis, Dulu Handung Rejo. Kecamatan Blora Kota. Ya, Kecamatan Blora Kota. Oke, mantap. Ini dulu ceritanya gimana kok bisa ikutnya di Jogja ini? Ibu saya asli Blora. Asli Blora Ya, ibunya. dan bapak saya asli Yogyakarta. Saya dulunya lahir di Blora, Ya. terus usia 2 tahun lebih dikit saya ikut pindah ke Yogyakarta mengikuti bapak saya, dan saya kenal dengan gerak badan pencak Margaluyu 151 ini, dan saya mengikuti latihan. Oh, berarti lah dulu ikutnya ini ke siapa Mas? Ikutnya saya banyak Mas, soalnya juga masih sering pindah-pindah. Dulu awal kenalnya Margaluyu ini dari mana Mas? Dari bapak saya. Oh, bapaknya. Berarti Ya. bapaknya warga atau Warga. warga? Ya. Kalau boleh tahu bapaknya di tingkatan atau tataran apa ini Mas? Sekarang tingkatan tar. Sekarang tingkatan tar. Ini kalau Ya. Masnya kalau boleh tahu tingkatan apa? Masih air tutup. Masih Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Masih muda sudah di tataran air tutup. Nah, air tutup ini kalau di Margaluyu 151 ini ada di tingkatan ketiga. Yang pertama itu tingkatan dasar, kedua air buka, ketiga air tutup, dan terakhir adalah tar atau tingkat akhir atau torikoh.
seperti itu. Berarti bapaknya sudah di tingkatan akhir, luar biasa. Nah, ini dulu masnya latihan di ML 151 berapa bulan atau mungkin nyampe 1 tahun? Kalau saya tingkatan dasar sekitaran 6-7 bulanan Ya. Dan karena di dalam hati saya ingin tekun menekuni dari inti-intinya, jadi saya selalu berlatih sampai akhirnya bisa sampai tartaran. Sampai tartaran. R tutup. Tataran R tutup. Oh iya. Ya, tataran R tutup. Berarti dulu waktu mau naik ke tingkat dasar itu 6-7 bulan Iya. latihan jadi siswa ya. Iya, siswa. Setelah itu menjadi warga dapat sabuk merah ya. Sabuk merah. Sabuk merah. Setelah itu pendalaman terus. Lah naik ke tingkatan R-nya, R bukanya. Itu cuman 2-3 bulan, alhamdulillah. 2-3 bulan. Berarti Ya. tergolong cepat ini belajarnya ya. Iya. Alhamdulillah. Apa waktu itu R buka dulu baru R tutup gitu? Iya. Berarti naik dari R buka ke R tutup berapa bulan lagi? Kalau R buka ke R tutupnya saya lumayan lama. Lumayan lama. Sekitar hampir 1 tahun lebih. Wih, hampir 1 tahun lebih, luar biasa ya. Memang di tataran R ini luar biasa ya Mas ya. Iya. Kalau kita baru di tataran dasar itu, ya dasar itu sebenarnya sudah luar biasa ya Mas ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus dipertajam lagi naik ke tataran selanjutnya yaitu R atau dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu R buka dan R tutup. Nah, itu makin luar biasa lagi gitu ya Mas ya. Luar biasa. Berarti Masnya ibunya Blora, bapaknya Yogyakarta. Yogyakarta. Ini kalau boleh tahu ibunya sekarang di mana? Ibu saya masih di Blora. Masih di Blora. Dan bapak saya ke Kalimantan untuk lebih mengasah ilmunya. Wih, luar biasa. Bapaknya ini kalau boleh tahu umur berapa Mas? Bapak saya sekitaran 45. 45, sekitar 45 ke Kalimantan. Iya. Ya, ke Kalimantan untuk mengasah ilmu lebih dalam. Iya, untuk Luar menggali biasa. dari intinya. Wih, luar biasa. Malah ke Kalimantan itu Mas, padahal Iya. pusatnya Jogja itu. Pusat Jogja karena Margali 151 juga udah tersebar ke seluruh Indonesia. Betul. Jadi mencari sesepuhnya. Ya, Itu pasti ada di mana-mana gitu Iya. ya Mas. Ya? Mantap, mantap, mantap. Ini kalau boleh tahu, bapaknya warga tahun berapa Mas? bapak saya dasar itu tahun 1092 kayaknya kalau nggak salah. 1992. Iya. Lumayan lama. Saya juga kurang mengerti. Kurang lebihnya itu Iya. ya. Kurang lebihnya itu. Luar biasa. Kalau boleh tahu ini Masnya di kampung halaman sekarang ini apakah masih aktif latihannya? Sekarang udah jarang dan saya ingin mencari sedulur-dulur Blora yang amanah agung. Ya, tetap amanah agung. Amanah agung, mantap, mantap. Berarti kalau di rumah ini Masnya kesibukannya apa? Ya tetap ada apa ini Mas? Kesibukan? Kalau di rumah saya ikut kegiatan panjat tebing, Mas. Panjat tebing. Iya. Ini kalau boleh tahu Masnya statusnya apa kok ikut panjat tebing? Ya, saya status pelajar, tapi dulu saya pernah diikutin lomba panjat tebing. Ya. Dan saya senang mendapat juara, namanya juga anak muda. Ya. Sekali dapat kesenangan juga senang banget. Mantap, mantap. Terus saya tekuni sampai sini. Apakah sudah jadi atlet Mas? Alhamdulillah sudah, dan sudah mewakili nama Jawa Tengah. Mewakili nama? Jawa Tengah. Mantap. Mewakili provinsi ya Mas? ya? Iya. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau boleh tahu di lain sisi sebagai pelajar, ini kesibukan lainnya latihan panjat tebing berarti Panjat Mas? tebing, iya. Panjat tebingnya kalau nggak salah dikontrak di mana ini Mas? Saya sekarang dikontrak di Semarang untuk mewakili Jawa Tengah di PON tahun 2021 ya. 2021 ya? Iya, di Papua nanti. Di Papua? Iya. Berarti di PON nanti ada di tahun 2021 ya Mas? Iya. Papua? Iya. Mantap, mantap. Semoga menjadi juara nanti ya Mas ya? Amin. Amin, amin. Nanti dari dulur-dulur Margaluyu 151 juga tolong bantu untuk mendoakan dulur kita yang satu ini, Mas Hafid namanya, kalau di Jogja namanya Mas Rohim. Nah, dibantu doa semoga menjadi juara terus, menang. Gitu ya Mas ya? Ya, amin. Amin, alhamdulillah. Ini kalau nggak salah Mas Hafid kan di Blora asli kampung halaman. Ya. Terus sekarang kembali lagi ke Blora. Iya. Kembali lagi ke Blora ini kapan kalau boleh tahu Mas? Kembali ke Blora saya baru-baru aja, Mas. Baru-baru aja? Iya. Ada 1 tahun kah? Kurang lebih 1,5 tahunan lah. 1,5 tahunan. Iya. 1,5 tahun kembali ke Blora barusan berarti ya Mas ya? Iya. Apakah kembali ke Blora ini Masnya pernah berpikir kalau di kota Blora ini ada warga ML?
Ya, saya pernah berpikir, soalnya saya juga pernah ketemu langsung orang yang pakai seragam ML gitu. Di jalanan atau di mana? Ya di jalan, Di kadang jalan. ngopi juga sering lihat. Oh, Tapi ngopi ngeliat. saya belum sempat mendekati langsung karena saya juga harus berpikir 2 kali. Mikirnya gimana kok sampai Ya, 2 kali? takutnya ada yang tidak benar seperti warga ilegal atau lain-lain lah. Iya. Siap. Karena di Blora itu apakah ada warga ilegal Mas kok bisa bilang seperti itu? Ya soalnya juga Margahayu 151 sudah menusantara ya. Iya. Kalau warga ilegal sih pasti ada, soalnya juga nggak 1-2 di kabupaten apa provinsi, pasti ada. Soalnya saya juga pernah datang ke rumahnya, Ya. diundang untuk sedekah bumi. Ya. Itu saya tanya dari apa itu pas pusatnya mana, itu dia kurang tahu, katanya dia mah di Jepon, Oh. sedangkan itu Blora sendiri. Saya juga heran. Terkejut-kejut berarti ya Mas ya? Iya. Oh iya. Waktu itu diundangnya sama yang ngakunya warga ML. Iya, ngaku warga ML sudah lama, 2017. Berarti 4 tahun silam. Iya. Oh, udah 4 tahunan. Berarti kalau 1 sampai 1,5 tahun baru pindah ke Blora. Berarti sebelumnya waktu itu masih di Jogja, tapi waktu itu main ke Blora. Iya. Ke kampung halaman gitu. Ya, niatnya jenguk nenek, Oh. sudah lansia. Oh, neneknya sudah lansia. Iya. Terus kenalnya sama warga kayak gitu gimana Mas dulu? Saya dulu naik motor, kan juga sering anak motor. Iya. Terus ada warga ilegal, warga Margahayu 151. Iya. Yang ngomongnya sih resmi. Iya. Saya, Mas, saya nyapa duluan. Iya, nyapa. Iya. Terus? Warga Margahayu toh Mas. Oh nggih. Oke. Saya ngomong ngobrol, terus dikasih nomor WA kan. Ya. Saya diundang waktu itu ada sedekah bumi. Nah, saya datang, Ya. terus saya tanya-tanya sekedar lah. Ya, Iya. enggak, sekedar sih lumayan banyak. Lu Mas, warga tahun berapa? Terus kok ini yang ngesain siapa? Iya. Saya tanya semuanya, tapi kok ada yang ganjal gitu. Bagian mana yang ngajal ini Mas? Ganjal seperti padepokannya di mana, terus yang mengesain di mana, sama ketua Margahayu 151 Indonesia siapa, itu mereka kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Waktu jawab itu apa enggak bisa jawab atau gelagapan atau gimana Mas? Ya gelagapan gimana gitu. Seperti orang gugup lah. Ya. Ya ini yang perlu diwaspadai buat dulur-dulur Margahayu 151 Indonesia yang di seluruh Indonesia lah, seluruh Nusantara, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Karena banyak, ya bukan banyak sih, ya pasti ada lah oknum warga gadungan di setiap perguruan. Iya Mas ya? Iya. Pasti ada. Tapi di sini kalau kita sebagai warga ML 151 sejati ya pasti kita tahu bagaimana cara kita mengetahui dia itu warga atau bukan. Seperti itu ya Mas ya? Iya, siap. Kalau secara formalitasnya bisa kita tanya KTA atau piagamnya gitu ya Mas Iya. ya. Waktu itu apa sampean pernah nanya gitu? Loh, kalau KTA sama piagam saya nggak nanya, saya nggak langsung nanya itu, soalnya takut saya nyinggung atau Iya, gimana. betul, Saya betul. tanya ketuanya siapa. Iya. Oh jadi gitu. Tanya yang ngesain siapa. Iya. Setelah di cross check ternyata nama tersebut tidak ada gitu ya. Iya. Terus Mas Hafid ini kalau di Jogja itu rumahnya sebelah mana Mas? Saya dekat dengan Padepokan. Dekat dengan Padepokan? Iya. Sebelah mana? Tugu keluar ke kanan sedikit. Nanti ada tembok cat hijau kalau sekarang. Kalau Iya. dulu catnya putih. Nah, saya di situ. Oh, berarti dekat Padepokan. Iya. Itu kalau nyebutnya di depannya Padepokan. Ya, nggak depan pas ya. Iya. Kita masih keluar dari gang itu. Gang yang gang di depan terus ada Padepokan. tugunya itu, Ah. kita nganan. Nganan. Ambil nganan. Oh iya siap. Ini kalau Mas Hafid di Blora sendiri pengen nggak mengembangkan ML 151 di sini? Ya, saya juga ingin, apalagi karena bapak saya jadi begini ya. Kalau bisa saya bisa mengembangkan dari ilmu yang saya dapat selama ini. Mantap. Berarti Margahayu 151 ini memang sudah ada di hati sampean ya Mas ya? Mantap. Ini kalau boleh kasih sedikit sedikit pesan buat dulur-dulur kita yang ada di seluruh Indonesia, ini kan penontonnya juga banyak. Ya. Ini Mas Hafid mau kasih pesan apa ini? Untuk sedulur-dulur semuanya, kalau bisa ingat kita siapa dan kita dari mana, dibesarkan di mana. Ya.
Jangan sampai kita lupa dengan amanah kita. Betul. Udah itu aja. Siap. Terima kasih Mas David. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrolnya kita akhiri sampai di sini dulu. Oh, yes. Barangkali nanti ada waktu lagi, kita ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.